Oke, di episode atau part yang kedua ini ada beberapa poin dan kembali lagi aku akan ngerangkum dan sharingin apa yang aku baca dari the book You Wish Your Parents Had Read. Bagi yang belum nonton part satunya, silakan nonton dulu part satunya karena makin lama materinya itu makin panjang dan makin dalam. Oke, jadi selanjutnya kita dibilang Philippa Perry bilang kalau kita sebagai orang tua bukan tugas kita tuh untuk membuat anak itu merasa bahagia all the time karena anak itu akan selalu memiliki banyak perasaan karena yang namanya baru menjadi manusia ya, baru menjadi manusia itu anak itu tuh pasti akan mengeksplorasi rasa sedih, rasa bahagia, rasa kecewa, rasa bangga. Wah, begitu banyak rasa. Jadi kadang-kadang mungkin akan sangat amat sulit untuk kita sebagai orang tua melihat kalau anak kita sedih. Tapi sebenarnya tugas kita sebagai orang tua bukan memfix atau memperbaiki perasaan anak, tapi untuk mendengarkan perasaan anak. Bukan tugas kita untuk memperbaiki anak karena anak itu tidak rusak hanya karena anak sedih, hanya karena anak kecewa, bukan berarti something wrong atau ada yang salah dari anak kita. Tetapi dengan kita bisa mendengarkan tanpa mungkin tanpa memberikan apa yang dia mau. Contohnya kayak gini, ketika anakmu mau es krim tapi dia udah makan manis seharian atau dia udah makan es krim kemarin dan hari ini minta es krim lagi, kamu nggak kasih, terus dia marah, dia nangis, anakmu nangis, tugas kita tuh bukan memberikan es krim, atau nggak tugas kita menceramahi dia, kamu tuh nggak semestinya nangis. Kenapa kalau misalnya kita bilang kamu tuh nggak semestinya nangis, artinya kita tidak memberikan ruang untuk anak merasakan sesuatu. Dan kalau misalnya anak dilarang untuk menunjukkan perasaannya yang negatif, yang kamu nggak suka seperti sedih, kecewa, marah, artinya anak mengambil arti bahwa oh ternyata ini tuh nggak aman dan aku tidak diperbolehkan untuk menunjukkan perasaan-perasaan seperti ini. Sedangkan anak itu memiliki begitu banyak perasaan dan waktunya untuk mengeksplorasi perasaan, memberikan ruang untuk mengeksplorasi perasaan-perasaan tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika anak kita nangis karena dia butuh es krim, terus dan kita tidak memberikan es krim tersebut, kita bisa mendengarkan perasaannya atau bilang atau ngomong menebak anak ini merasakan apa. Contoh gini, karena anak itu tuh punya kata-kata yang terbatas. Jadi dia tuh tidak bisa berbicara seperti kita selancar ini karena kita kan sudah hidup lebih lama daripada anak-anak. Sehingga karena bahasa vocabulary yang terbatas, anak-anak kan mengekspresikannya dalam berupa perilaku atau tangisan. Jadi kadang-kadang kita bisa mengajarkan anak untuk merasakan perasaan dia dan mengartikulasikan perasaannya dengan cara ngomong, oh kamu merasa sedih ya karena tidak diberikan es krim, oh aduh kasihan, terus kamu peluk, tapi nggak perlu ngasih es krim, hanya kamu turut mendengar apa perasaan dia. Karena anak-anak yang menurut buku yang dari si Philippa Perry ini, anak-anak yang teriak-teriak, anak-anak yang throwing tantrum, anak-anak yang bener-bener suka ngomong itu teriak-teriak, sebenarnya karena dia merasa dia tidak didengarkan. Coba bayangin, ketika kita teriak, ketika kita meninggikan nada kita, itu sebenarnya karena kita ingin didengarkan, sama seperti anak-anak. Tapi anak-anak tidak sadar kalau dia ingin didengarkan. Jadi kalau anak-anak terbiasa teriak atau terbiasa tantrum, kita tidak perlu meneriaki balik. Tapi kita bisa coba uh, mendengarkan dan mengartikulasikan perasaannya. Jadi dibilang kayak gini, oh kamu merasa marah ya karena tadi kita nggak jadi pergi ke IKEA. Iya, mama ngerti perasaan itu, pasti nggak enak ya perasaannya, dengan tulus, dan kita peluk aja. Sehingga lain kali kamu nggak perlu teriak-teriak untuk nunjukin kemarahan kamu. Kamu bisa bilang, mami aku marah karena, atau aku kecewa karena nggak diajak ke IKEA. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita cara membuat anak itu bisa mengartikulasikan perasaannya, karena sebenarnya
anak tuh juga nggak mau teriak-teriak, dia juga nggak enjoy throwing tantrum, dia juga nggak enjoy untuk uh, menunjukkan kemarahannya. Tapi anak itu nggak tahu caranya apa. Bukan kayak kita sebagai orang dewasa yang memiliki vocabulary kamus kata yang banyak banget. Kalau kita marah kita bisa bilang dengan begitu banyak bahasa-bahasa yang bisa kita beritahu ke lawan bicara kita kalau apa yang kita rasakan. Tapi anak itu karena memiliki vocabulary yang terbatas, maka dari itu anak hanya bisa mengkomunikasikannya melalui perilaku. Jadi mau anak, mau orang dewasa, semua tuh memiliki perasaan. Jadi di sini si Filipa itu bilang, kamu tuh harus merasakan bersama anakmu, bukan membereskan anakmu. Karena anak itu bukan project, anak itu bukan tugas yang harus kamu atur sedemikian rupa sehingga menjadi sesuai yang kamu inginkan. Setiap anak itu unik. Dan yang diminta adalah kita sebagai orang tua untuk menerima segala jenis mood dan segala perasaan dari anak, sehingga mereka tuh tidak merasa beban ketika mereka tuh mengunjungi kita pas kita udah tua. Contoh gini, kalau kamu sebagai orang tua yang dikit-dikit tuh overreacting atau enggak reaksinya tuh berlebihan ketika anak jatuh, ketika anak misalnya melakukan kesalahan, segala sesuatu yang berlebihan responnya, anak itu akan tidak nyaman untuk menceritakan hal yang sulit, karena anak juga nggak mau kita sedih, kecewa, worry. Jadi kita sebagai orang tua harus memiliki kemampuan untuk menerima aja, menerima dan mendengarkan segala macam mood dan perasaan dari anak-anak. Dan ketika mereka menghadapi emosi yang sulit, feeling yang sulit, coba kita berikan ruang dan coba kita tampung perasaan tersebut. Nah, ini lebih baik. Dan jangan melihat anak atau bayi sebagai sesosok manusia yang harus diperbaiki, yang harus diatur, yang harus dibersihin. Tetapi cara kita memandang kita dengan anak kita adalah lihatlah sebagai dua insan manusia yang ingin menjalin hubungan harmonis dalam jangka waktu yang panjang, a lifelong relationship. Jadi jangan anggap ini sebagai tugas atau project atau sesuatu yang kayak ini tugas gue nih, gak usah dipikir jadi tugas, karena itu akan membuat kita tuh jadi beban. Tetapi lihat ini sebagai building a lifelong liking and loving relationship to another human being. Artinya membangun hubungan yang saling mencintai, saling menyukai terhadap makhluk lain dengan jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kita harus melihatnya sebagai itu. Bayangin ya teman-teman, seorang bayi yang baru lahir, yang belum bisa jalan, yang cuma tiduran, yang bisa digerakin cuma tangan dan kakinya doang. Dia baru datang ke dunia. Pasti bayi yang baru lahir, pasti dia tiba-tiba yang dari tadi dia di rahimku, ntar bayiku lahir, tiba-tiba kok gue di sini dengan keterbatasan, dan apa dunia ini, kenapa segala sesuatu terlihat sangat amat cepat dan sangat amat besar. Bayangin kita aja jalan cepet, sedangkan bayi aja belum bisa jalan, baru bisa gerak-gerakin tangan sama kaki. Jadi kadang-kadang kemampuan kita untuk mengerti bahwa ini bayi ini adalah manusia baru, kita tuh manusia udah lebih lama daripada bayi ini. Jadi kalau kita mengekspektasikan bayi ini bisa secepat kita atau lebih cepat, sepintar kita, rasanya ridiculous. Yang ada kita tuh menyiksa diri kita sendiri. Kalau bayi kerja tidur, dia melihat dengan pergerakan yang terbatas, pasti frustasi, pasti nangis. Dan nangis, frustasi, tantrum itu bukan buat ngerjain kita sebagai orang tua, tapi ini adalah bentuk dari komunikasi gitu. Jadi ini sesuatu yang kita bisa tanamkan di pikiran kita. Kita juga sebagai orang tua, sebenarnya apa sih yang diinginkan sama anak?
yang diinginkan sama anak adalah kita sebagai orang tua percaya bahwa anak itu juga bisa independen, anak itu mampu untuk berjuang buat dirinya sendiri, dan itu dimulai dari kepercayaan diri kita terhadap anak kita, dari mulai dari dalam kandungan. Terus selanjutnya, poin selanjutnya yang aku pelajari juga, kita harus bisa merespon terhadap perasaan anak kita dengan bukan meresponnya dengan berlebihan ya, tapi juga bukan tidak merespon. Karena kadang-kadang bayangin kalau misalnya anak kita nangis, anak kita lagi throwing tantrum dan kita cuekin aja, dia akan merasa bahwa perasaan dia itu tidak matters. Dia akan merasa invisible dan dia merasa helpless. Invisible itu tidak terlihat dan dia merasa tidak berdaya. Kalau kita cuekin perasaan anak, kita anggap anak kecil lah dia mah, biasalah cari perhatian, udah cuekin aja. Karena entar self worth-nya dia punya rasa penghargaan terhadap diri sendiri itu akan berkurang, karena toh dia juga dicuekin sama orang tuanya, dan dia mulai mencuekin perasaan-perasaan yang dia punya. Jadi kita sebagai orang tua emang banyak sekali ya yang memang mesti kita perbaikin, terutama apalagi kalau misalnya contohnya kita lagi sibuk, kita lagi on the phone terus di depan anak, dan ketika anak lagi mengungkapkan perasaannya kita masih on the phone, itu akan memberikan perasaan buat anak itu menjadi kosong perasaannya. Jadi si Philippa Perry itu bilang kalau kita tuh tidak boleh ignore anak kita. Jadi lebih kayak mendengarkan perasaannya semampu yang kita bisa dan meluangkan waktu untuk mendengarkan perasaannya. Bayi itu kan juga manusia. Tiap kali mereka melakukan aktivitas, untuk bisa memperlancar bayi cepat ngomong, itu dibilang sama si Philippa Perry adalah untuk mengkomunikasikan apa yang kamu ingin lakukan kepada bayi kamu. Karena bayi itu butuh belajar ngomong, dan awal mula bayi belajar itu bukan dari baca buku, karena bayi itu belum bisa baca buku. Dia pertama kali ngomong itu dari proses mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita punya bayi dan kita bilang, mama angkat kamu dulu ya dari kasur, mama yang buka baju kamu ya. Jadi kita memperlakukan bayi dengan penuh hormat, dan kita nggak perlu cepet-cepet gitu loh, karena bayi itu butuh waktu untuk berproses. Contohnya ketika kita minta bayi untuk belajar merangkak, pasti rangkaknya tidak akan secepat kita karena kita udah sering merangkak dari pas kita kecil. Jadi skill itu tuh terbiasa, tapi yang bayi kan butuh proses. Jadi misalnya pada saat bayi merangkak, kita bilang, oh kamu sedang merangkak. Jadi apapun aktivitas yang bayi lakukan, sebisa mungkin kita mengkomunikasikan dan bentuk kata-kata, sehingga anak-anak itu akan lebih gampang ngomong ya. Terus ingat, kalau anak-anak kita ignore atau kita tidak gubris apa yang dia lakukan atau apa yang dia rasakan, mereka akan menggunakan cara lebih keras untuk mendapatkan perhatian, dengan cara berteriak atau bertindak nakal untuk mendapatkan perhatian. Karena in the end of the day, bukan cuma anak kok yang butuh perhatian, kita juga butuh perhatian. Kita butuh perhatian dari pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang tuh butuh perhatian dari orang lain, termasuk adalah bayi. Tapi kalau misalnya kata Philippa Perry, terlanjur banget nih anak udah suka cari perhatian dengan dalam bentuk melakukan kenakalan atau terlanjur suka throwing tantrum, dia bilang katanya coba luangin waktu 1 kali 24 jam kamu nggak kerja sama sekali, nggak pegang handphone, benar-benar memberikan love bombing, cinta terus menerus, kayak benar-benar perhatian terus menerus, cinta kayak dihujani dengan cinta dan apresiasi. Jadi untuk menunjukkan ke anak itu, kamu tuh nggak perlu teriak, kamu tuh nggak perlu bertindak sesuatu yang nakal hanya untuk mendapatkan perhatian aku, dan benar-benar jujur, I love you, aku sayang sama kamu, dan aku meluangin waktu ini sehari
untuk kamu, untuk mengenal kamu, memberikan cinta ke kamu. Karena sebenarnya anak itu hanya ingin merasakan cinta dan ingin mendapatkan kepercayaan kalau dia itu juga bisa sukses dan mandiri dan bisa berjuang di kedua kakinya sendiri. Nah, kurang lebih mungkin yang aku akan sampaikan itu aja di episode ini. Mungkin selanjutnya ntar ini aku udah cover lumayan banyak sampai ke poin 15. Jadi kita masih ada sisa 20 poin lagi. Semoga enjoy, dan kalau ada komentar atau feedback bisa ngomong di kolom chat. Again, kembali lagi ini adalah rangkuman yang aku pelajari dari buku. Aku yakin mom and dad sekalian di sini yang udah punya lebih banyak pengalaman pasti punya insight yang berbeda. Yang aku lakukan hanyalah menambah insight yang memang aku pelajari dari buku supaya kita bisa menjadi orang tua yang menciptakan generasi yang lebih baik dibandingkan generasi kita. Thank you.